Rumah kita masing anak sehat. Pak Ben ini sebagai General Manager Yes. restoran dan kafe galeri rumah kita. Nah, ini hari ini tuh momennya bagus banget, soft launching ya. Iya. Nah, sebenarnya rumah kita ini yang ada restorannya, ada kafenya, ada galeri, konsepnya apa? Terus tujuannya dibukanya itu untuk apa saja yang bisa membantu para pelaku UMKM? Kalau konsepnya sih yang tadi disebutin. Jadi ada galeri, ada restoran, ada kafe. Nah itu konsepnya. Jadi konsepnya orang kesini nggak hanya makan, nggak hanya minum, tapi menikmati sesuatu dari galeri yang kalau galerinya itu penekanannya itu di produk UMKM. Produknya apa? Produknya semua jenis. Jadi kita terima makanan, minuman, sama kriya ya, kerajinan. Nah, jadi kerajinan terus kemudian kerajinan seperti apa? Semua jenis kerajinan sih sebenarnya. Tapi bukan syarat ya. Tapi kita memang memilih yang asli Indonesia dan kalau lebih spesifik lagi kami memilih yang di tempat lain belum ada gitu. Jadi kita yang pertama memperkenalkannya ke publik. Oke. Gini, jadi dari pertama sekali komitmen kita, pertama kita nyari UMKM yang seperti tadi saya bilang produknya spesial dalam tanda kutip, oke? Pertama itu. Nah terus kedua, kami kalau benar-benar di galeri kami itu tidak ada produk kami sendiri. Jadi kami tidak ngambil produk lain, kami murni UMKM. Nah, terus kemudian memang kita push untuk UMKM itu dalam tanda kutip jualan. Kita punya unit usaha yang lain. Jadi di kafe ada snack. Snacknya dari mana? Dari produk UMKM tersebut, gitu. Di restoran, kalau ibu tahu restoran kita kan konsepnya restoran Indonesia. Orang Indonesia biasanya makan suka pakai kerupuk. Kerupuknya dari mana? Dari produk UMKM. Gitu. Berarti mensuplai ya? Iya, jadi orang beli sendiri, orang beli ke sini hanya untuk beli kerupuknya pulang lagi bisa gitu. Terserah mereka gitu. Tapi jadi kita produknya nggak diem di galeri, tapi kita perkenalkan di kafe dan kita perkenalkan di restoran. Nah terus tentunya mau tadi seperti yang saya sampaikan di kata sambutan saya tadi pembukaan, mau ke regional, kemudian ke internasional tentunya, karena memang ownernya sendiri, pemiliknya memang berniat untuk memperkenalkan produk kita ke luar negeri. Kalau negerinya ke negara mana aja, Pak? Kalau negara mana aja kita nanti akan petakan, ya kan? Jadi kita lihat, jadi gini, menurut pengalaman saya, kalau kita mau bersaing juga kita akan lihat produk apa yang kita punya supaya cocok ke negara tersebut. Karena kalau negara tersebut misalnya sudah berlimpah bahan mentah seperti yang kita mau kenalkan, mungkin jadi terkesan kurang favorit ya? Kurang pas gitu, karena maunya produk-produk yang belum ada di sana. Betul, dan maunya kita bukan sekedar kirim ke luar negeri ya, tapi kirim ke luar negeri dan laku gitu loh. Itu yang paling penting. Berarti dikirim itu kalau jelas ada orderan dong ya. Ada bayarnya jelas. Benar. Jadi kita buka link kan. Buka link. Jadi kalau tadi tanya
produk tertentu kita buka linknya ke negara tertentu yang sudah pasti produk tersebut akan laku, bukan hanya dipesan gitu loh. Karena kalau dipesan cuma sekali terus stop juga ya Sayang ya. ya kami juga nggak ke arah situ karena kami berkelanjutan maunya. Iya, jadi kan gini, kalau saya rasa sih restoran Padang yang bisa karaoke kayaknya nggak banyak ya kan. Kita salah satunya restoran yang sambil makan bisa karaoke ya kan. Nah terus kemudian untuk mensupport memperkenalkan kepada publik memang kita harus buat acara. Nah acaranya itu memang rencananya mingguan dan bulanan dan setahun berapa kali itu ada. Dan kemudian memang acaranya juga titik beratnya lebih memperkenalkan UMKM-nya sih sebenarnya dengan produk-produknya. Oke, berarti ini sangat menarik sekali ya Pak ya. Ini syarat utama apa aja agar produk UMKM bisa masuk ke galeri rumah kita? Oh, kalau setelah kami berembuk sih, kalau syarat sih sebetulnya Ketentuannya. komitmen ya, komitmen dari UMKM mengenai produknya. Maksudnya gini, komitmen dalam hal apa? Dalam hal kualitas. Jadi kami mencari UMKM yang punya produk yang mereka waktu menghasilkan produk tersebut dengan integritas ya. Jadi misalnya dengan bahan-bahan pilihan, dengan bahan-bahan yang sehat, bahan bermutu gitu kan. Terus kemudian kalau harga sih sebenarnya nomor kesekian. Yang penting produknya dulu berkualitas dan dengan punya integritas gitu ya. Dan sebisa mungkin memang kami juga lihat produknya dalam tanda kutip masih bisa bersaing gitu. Nah, punya keistimewaan. Ya, kalau harga nomor kesekian sih, karena kami percaya kalau produknya udah bagus, harga otomatis ngikutin. Ya, itu tadi, jadi komitmennya dia untuk memproduksi yang baik, terus kemudian mereka juga komitmen dalam hal Lancaran produksi. produk. Jadi gini, kita kan nanti buat semacam apa ya istilahnya ya, semacam kesepakatan. Jadi mereka berkomitmen juga terhadap kesepakatan yang sudah terjadi gitu. Jadi dalam hal kontinuitas persediaan sama ketepatan pengiriman sudah pasti. Oke, mungkin teman-teman di pelaku UMKM dan masyarakat mungkin tertarik ya dengan informasi ini. Mudah-mudahan banyak juga yang mampir ke rumah Amin. kita dan menitipkan produk UMKM-nya ya. Oke, terima kasih Pak Beni. Terima kasih. Soft Launching apa tuh? Hari ini alhamdulillah kita sudah selesai menggelar soft launching dari RK Official. Ya, which is itu ada restoran kita, ada galeri rumah kita, sama rumah kopi Indonesia. Oke. Sekarang saya mau nanya, sebenarnya keunggulannya apa sih Mbak? Perbedaan dari RK Official dengan bisnis-bisnis usaha yang lain, banyak, galeri itu banyak banget. Tapi memang rumah kita produksi UKM Indonesia memang diperuntukkan untuk produk-produk Indonesia. Untuk kita bantu pemasarannya, kemudian kita bantu penjualannya. Jadi kita lebih fokus kepada pemasaran dan penjualannya. Sehingga tim di sini memang diperuntukkan atau dilatih atau menjadi profesional untuk di pemasaran dan penjualan, membantu UKM untuk bisa naik kelas. Oke. Oke, Mbak Ici, terkait tadi saya dengar membantu pemasaran. Kemana saja? Dan strateginya apa aja? Oke, untuk strategi sendiri sebenarnya kita sudah ada timnya gitu kan. Tapi memang kalau misalnya saya boleh utarakan, ada beberapa retail yang kita lakukan. Bedanya galeri dengan galeri yang lain ini, galeri rumah kita ini, salah satunya adalah booth yang ada di 34 provinsi. Kemudian cabang-cabang galeri dari rumah kita yang dipersiapkan di tahun 2022 ini untuk 34 provinsi juga. Kita nggak sendiri, RK tuh nggak sendiri, tapi berkolaborasi dengan PT SRK. PT SRK itu semesta rumah kita, yang notabene juga pecahan dari kita juga, yang tujuannya adalah ekspor. Sehingga teman-teman yang masuk ke galeri kita memang dia sudah siap ekspor atau berpotensi untuk bisa diekspor, produknya itu kita langsung arahkan.
Dan yang sudah pernah kita lakukan dari tahun 2020 sampai 2021 di masa pandemi ini adalah membawa produk-produk UMKM yang belum mayoritas itu belum punya legalitas sebenarnya, belum ada, mungkin NIW juga belum ada, masih polosan, mungkin ada contohnya ya beberapa di sini. Tapi apakah dia berpotensi masih bisa untuk diekspor? Bisa. Melalui apa? Bagaimana caranya? Kebetulan saya dan teman-teman yang ada di Eropa Selatan khususnya ya, kita mulai dari Eropa Selatan karena domisili saya juga dari Eropa Selatan, ikut sama suami. Kita itu punya asosiasi PPI namanya, Persatuan Pelajar Indonesia. Jadi kita inilah menjadi reseller untuk UMKM kita. Jadi mereka nih nanti yang permintaannya apa, kemudian kita ambil barang teman kita yang bawa. Saya sama suami saya sendiri yang bawa barang. Berarti sistemnya kayak semacam cenderamata atau oleh-oleh? Betul. Jadi kita bisa bawa 40 sampai 80 kilo, tergantung kita ikut penerbangannya apa. Jadi bisa kita langsung bawa kayak gitu, bisa ekspor, kita bisa foto-foto di sana produknya. Itu yang saya lakukan. Jadi perizinannya untuk yang tahun 2022 apa perlu seketat itu apa enggak? NIB sebenarnya sudah bisa, sudah bisa, cukup. NIB aja udah cukup. Cuma kan gini ya, ini kan makanan, dan sekarang rumah kita itu sudah mulai dikenal sama non Indonesia, sama bule-bule. Ini mulai ada edukasi nih yang kita harapkan dari teman-teman organisasi komunitas UMKM ini bisa mulai mengarahkan, memberikan edukasi. Karena kalau misalnya peran pemerintah kan udah cukup lah saya pikir ya, buat kasih fasilitas apa segala macam seperti kayak gitu kan buat permodalan gitu. Tapi kalau di rumah kita memang tidak ada fondasi itu. Jadi kita memang bekerja sama sepenuhnya kepada organisasi atau komunitas atau lembaga yang memang menaungi pembangunan UMKM. Oke, terima kasih Mbak Eci atas bincang-bincangnya. Terima kasih. Ya, sukses. Ya. RK.